Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kita mampu melangkahkan kaki kita ke rumahnya dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita dilengkapi oleh Allah dengan kenikmatan majelis ilmu di mana nama-nama Allah disebut di dalamnya, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipelajari di dalam majelis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man humani la yashba'an. Man humani la yashba'an, ada dua golongan manusia la yashba'an, yang tidak pernah kenyang. Ada dua golongan manusia yang tidak pernah kenyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ummun fid dunya, orang yang cita-citanya, keinginannya, tujuannya adalah dunia. Orang yang mencari dunia dalam hidupnya, wa humun fil akhirah, dan orang yang tujuannya adalah akhirat. Ini dua orang ini yang tidak pernah kenyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat manusia yang tujuannya itu dunia. Bayangkan kalau ada orang yang cinta mendaki gunung karena ingin menikmati keindahan dunia, wujudnya dunia, ingin menikmati puncak keindahan alam, dia bersusah payah, ya, mengerahkan tenaganya, jiwanya, waktunya untuk menikmati keindahan di atas puncak tersebut. Gambarnya dunia. Ya. Ada orang yang dari Papua sampai ke Gelora Bung Karno hanya untuk melihat sepak bola. Meluangkan waktunya, tenaganya untuk dunia. Ada yang ke Singapura, ya, untuk melihat MotoGP. Padahal MotoGP kan cuma kalau dilihat secara langsung, weng, hilang, lihat di layar lagi. Tapi karena kecintaannya, ya, dia tidak merasa capek, tidak merasa lelah. Begitu pula dengan orang yang tujuannya akhir. Seharusnya dia tidak pernah lelah dan tidak pernah kenyang untuk menggapai ridha Allah dengan beribadah kepadanya. Ya, ini orang yang cintanya terhadap akhirat. Dan alhamdulillah sekarang kita bersua kembali. Semoga ini adalah niatan kita lurus dan istiqomah untuk menggapai ridhonya dengan bermajelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, naik motor, jalan kaki, ada yang naik kendaraan yang lain yang tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan tujuannya untuk menuju surga. Ini kalau menuju surga sudah Allah mudahkan, bagaimana dengan tujuan-tujuan yang dunia yang itu hanyalah tujuan semata saja. Barakallahu fikum, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai bab yang ke halaman kemarin, ra'yuhul ghanam nggih. Rasulullah menggembala kambing itu ya, terakhir ya. Sekarang ke safratuhu di halaman 10, jemaah. Safratuhu athaniyah ila Syam. Safarnya beliau asaniyah yang kedua itu tulisannya sebenarnya safratuhu athaniyatu. Itu athaniyati salah ya. Itu sifat dari safarnya, itu sebenarnya ikut safratuhu asaniyah. Safarnya beliau, ya, yang kedua ila Syami, ke negeri Syam. Kemarin umur berapa Rasulullah safar ke Syam? Ada yang masih ingat? Umur berapa?
Umur 9 tahun. Bersama siapa? Bersama pamannya, ya. Diajak berdagang oleh pamannya. Namun di umur fil khamisati wa isrin qala musannif rahimahullah taala astaghfirullahaladzim fil khamisati wal isrin, di umur beliau yang ke-25 tahun, min umrihi, dari umurnya, khamisati wal isrin itu 25, min umrihi, dari umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, safara ila Syam, beliau safar ke Syam, marratan tsaniyah, yang kedua kalinya. Marratan tsaniyatan, yang kedua kalinya. Fi tijaratin, dalam perdagangan, li sayyidah, milik sayyidah Khadijah. Milik sayyidah Khadijah. Wa kanat, adapun Khadijah, dzata sarafin, beliau adalah wanita yang memiliki kemuliaan, syarafin, wa malin, dan memiliki harta. Tastajiru, beliau menyewa, membayar, ar-rijalu, para lelaki, fi maliha, ai fi tijarati maliha, dari dalam memperdagangkan hartanya. Jadi kisahnya Rasulullah SAW di usia 25 tahun ini sudah diberi amanah oleh Khadijah di dalam perdagangannya menuju Syam. Nah, Khadijah ini adalah wanita yang dzatu syarafin, memiliki kemuliaan, dan wanita yang memiliki banyak harta. Beliau menyewa para lelaki itu untuk membelanjakan dan memperdagangkan hartanya. Di sini dikatakan waqad ikhtarathu, dan Khadijah telah memilih, waqad ikhtarathu, dan telah Khadijah memilihnya, lihadzal amali, untuk pekerjaan ini, li'annaha, karena Khadijah sami'at, mendengar, bisidqihi, tentang kejujurannya, wa amanatihi, dan amanahnya. Apa perbedaan siddiq dan amanah? Kalau di dalam bahasa Arab, siddiq itu artinya fi'lul lisan, pekerjaan lisan, yaitu ketika berbicara dia itu jujur, tidak berdusta. Ini siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ini siddiq. Bisidqihi wa amanatihi, dan amanahnya. Amanah ini ketika dititipi sesuatu, itu beliau menjaga barang tersebut, itu amanah. Ya, dititipi tanggung jawab, maka beliau mengerjakan tanggung jawab, itu namanya amanah. Ada kalanya manusia ketika dititipi suatu barang tidak amanah. Barang itu digunakan sesukanya tanpa izin pemilik, atau membelanjakannya, atau dipinjamkan ke orang lain tanpa ada izin yang orang-orang yang memberikan amanah. Dia diberi tanggung jawab suatu pekerjaan, dilimpahkan ke orang lain tanpa memberitahu atau minta izin orang yang memberi amanah. Sebagaimana atasan memberi amanah kepada bawahan. Tiba-tiba bawahannya, kamu tak kasih amanah ini, tiba-tiba ditanya bagaimana? Belum tuntas. Lah tadi tak kasihkan ini, tak kasihkan ini. Nah, ini tanpa konfirmasi atau tanpa izin dari orang yang memberikan amanah. Ini namanya amanah. Wa akhlaqihi syarifah, dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarifah, yang mulia. Jadi Khadijah mendengar ada pemuda yang tampan rupawan, gagah bringah-bringah, amanah, akhlaknya bagus di kota Mekah. Maka ketika dia mendengar seorang laki yang memiliki sifat seperti itu, beliau menyewanya, membayarnya untuk memperdagangkan dagangannya Khadijah.
Jadi itu bukan dagangannya Rasul, tapi dagangannya Khadijah yang didagangkan oleh Rasulullah. Wa kana ma'ahu, dan bersamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadimuha Maisarah. Khadimuha, pembantunya, laki-laki ini khadim, pembantunya Maisarah, namanya Maisarah. Jadi Maisarah itu di Arab ini nama laki-laki. Ya. Kalau di Indonesia Maisarah itu pastinya namanya perempuan. Sebagaimana Ilham, Ilham di Arab nama perempuan. Kalau di Indonesia nama laki-laki. Makanya di Arab, di Mekah ada sahabat namanya Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ibnu Yaman, anak laki-lakinya Yaman, kan gitu. Berarti Hudzaifah nama laki-laki. Kalau di Indonesia jadinya nama perempuan. Sebagaimana Maisarah. Maisarah ini adalah khadim. Khadim itu pembantu laki-laki. Ya. Namanya Maisarah. Faba'a wa bata'a wa raja'a bi ribhin 'azimin. Wa bata'a wa faba'a wa bata'a, beliau menjual, mereka berdua menjual, wa bata'a, dan membeli, berdagang, wa raja'a, dan mereka pulang, bi ribhin 'azimin, dengan keuntungan yang sangat besar. Dan dikatakan di kitab yang lain, Khadijah tidak pernah merasakan keuntungan yang sebesar ketika didagangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faba'a niku menjual, baik ya, menjual. Kemudian wabta'a itu membeli, jual beli maksudnya. Waraja'a, dan mereka berdua pulang biribhin 'azimin, dengan keuntungan yang besar. Apa? Khadim itu pembantunya, khadimuha. Khadimun pembantu. Khadimatun pembantu perempuan. Makanya di sini khadimun laki-laki, ha kedua Khadijah. Maksudnya ha itu mudhof ilaih, kembali ke Khadijah. Pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini ketika pulang ditanya, bagaimana Maisarah? Muhammad, bagaimana? Masya Allah, ya Khadijah, sungguhnya Muhammad itu orang yang sangat baik akhlaknya, jujur perkataannya, amanah ketika dititipi sesuatu. Maka Khadijah semakin kepencut terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini permulaan bagaimana nanti Khadijah meminang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita beralih ke bab satunya di halaman 11. Jadi Bapak jamaah, kalau ini hanya as'ilah ya, as'ilah pertanyaan, mata safar Rasul ila Syam fi marratil tsaniyah, ini pertanyaan. Misalnya kan kayak latihan orang-orang MI kan gitu, anak-anak habis melihat bacaan bawahnya ada pertanyaan. Ini kan karena kemarin sudah saya jelaskan, ini ada untuk apa? Ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah. Kitab ini untuk madrasah ibtidaiyah. Jadi ada seperti ini as'ilah. Tapi kita tidak baca itu, tidak saya tanyakan kepada panjenengan. Kita langsung saja ke bab yang selanjutnya. Di sini Syekh menulis bab, yaitu zawajuhu, pernikahannya Nabi SAW bisayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Ba'da ruju'ihi, setelah kepulangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisyahrain, 2 bulan, min safratihi, dari safar beliau, bisyahrain, 2 bulannya. Jadi setelah dari Syam kemudian pulang, selang 2 bulan setelah berdagang ke Syam, min safratihi saniyah, dari safarnya beliau yang kedua, tazawwaja, beliau menikah bisayyidah, dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Nah ini Sayyidah ya. Sayyidah itu artinya kayak nyonya gitu kalau gini. Kalau di Indonesia disingkat jadi Siti karena Sayyidati. Bisayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Wahya allati khatabathu, dan beliau Khadijah
yang meminang Nabi, melamar Nabi adalah Khadijah. Di sini dikatakan bahwasanya allati khatabathu, Khadijah meminang Rasulullah SAW. Ini di kitab sirah yang lain dikatakan bahwasanya Khadijah meminta bantuan kerabatnya untuk menyampaikan keinginannya. Kemudian kerabatnya tersebut menyampaikannya kepada Abu Thalib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kerabatku Khadijah menginginkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib tak pikir panjang karena sudah masyhurah, terkenal bahwasanya Khadijah adalah janda cantik kaya, du akhlak, du syaraf, du dzatu syarafin, yang memiliki kemuliaan. Maka bagaimana Muhammad? Enggih, Pak D, Abu Thalib. Maka pernikahan, singkat cerita pernikahan itu terjadi dengan mahar ishruna khamrani'am, dengan mahar 20 unta merah. Jadi itu bukan milik untanya Rasulullah SAW semuanya itu. Itu adalah patungan dari paman-paman Rasulullah untuk memberikan mahar kepada Khadijah. Jadi di sini adat dari dulu di Arab, memang mahar bagi seorang wanita itu tinggi. Apalagi yang memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan di sisi orang-orang Quraisy. 20 ekor unta merah, sekarang kalau unta merah terbaik itu bisa sampai harga 150 juta. Kalau 20 berarti berapa? 20 kali 3 M ya? Benar. 3 M, 3 miliar. Masya Allah. Itu maharnya Rasulullah SAW kepada Khadijah. Tapi ketika itu Aisyah ditanya berapa mahar Rasulullah, kata Aisyah ya sekitar 500 uqiyah perak. Kalau saya kruskan harga perak sekarang itu di antara harga 27 juta. Itu ketika Rasulullah sudah menjadi nabi dan menikahi para istri-istri yang lain. Itu sekitar itu. Sekitar 27 juta. Kalau waktu Khadijah, karena pamannya ini masih banyak yang mendukung Nabi, Abu Lahab, ya, kemudian Abu Thalib dan paman-paman yang lain membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahannya dengan Khadijah. Kemudian di sini dikatakan wa kana umruha arba'ina sanah, dan adapun umurnya Khadijah adalah 40 tahun. Wa umruhu, dan umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina sanah, 25 tahun. Khamsan wa isrina sanah, 25 tahun. Selisihnya berapa, Pak? 15 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijah. Adapun Khadijah sebelumnya sudah menikah. Dengan siapa? Bi Abi Halah, dengan Abu Halah namanya. Ya, suami sebelumnya namanya siapa? Abu Halah. Ini di sini kata mutazawwijah itu menikah, bi Abi Halah dengan Abu Halah. Waqat mata, dan beliau telah mati, Abu Halah mati, wafat, walahu waladun, dan dia memiliki anak, walad, anak laki-laki, minha, diantaranya ismuhu Halah, namanya adalah Halah. Ini disebut kunyah. Kalau diawali dengan Abu, Ummu, Ibnu, itu namanya kunyah. Ya. Kalau orang Jawa, orang Cumpleng, Sedayu biasanya Pak Ne. Ya. Saya punya bapak, kak saya namanya Toharoh. Nama kak saya itu Toharoh. Maka bapak saya disebut orang-orang teman-temannya di Cumpleng menekan Pak Ne Toharoh. Pak Ne. Tapi orang Arab pakai Abu, ya, Abul Qasim, Rasulullah kunyahnya Abul Qasim. Ini Abu Halah. Terus ada Abu Tolhah. Di Indonesia ada Abu Vulkanik, Abu Gosok, dan lain sebagainya, ya. Ini di Abu Janda, bapaknya janda, ya. Masya Allah, bapak para janda mungkin menaungi banyak janda dia. Makanya Abu Janda. Nah, ini Khadijah. Waqad aqamat ma'ar rasuli khamsan wa isrina, dan
beliau telah aqamat, maksudnya aqamat ini yakni berumah tangga. Bukan berdiri ya, mendirikan gitu ya, tapi berumah tangga maksudnya. Waqat aqamat ma'ar Rasul, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina, 25 tahun. Walam yatazawwaj, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menikah, tidak menikah ghairaha, selain Khadijah, hatta tuwfiyat, sampai Khadijah wafat. Hatta, sehingga, atau sampai tuwfiyat, yaitu wafatlah Khadijah, sampai wafatnya Khadijah. Ini kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah dalam menaungi rumah tangganya. Ya, 25 tahun, berarti Rasulullah SAW umur 50 tahun, Khadijah umur 65 tahun wafat. Di usia 65 tahun. Umurnya Rasulullah ketika itu masih 50 tahun, kemudian menikah dengan Sauda, kemudian menikah lagi dengan Aisyah, kemudian menikah lagi dengan Ummu Kulsum dan kalau Ummu Kulsum beliau anaknya Zainab, kemudian Sofiyah dan istri-istri yang lain. Sampai dikatakan ada 11 istri, ada yang mengatakan 9 istri. Itu setelah meninggalnya Khadijah. Di dalam ada yang mengatakan 12 istri, kata yang ada beliau berdapat Maryah Qibtiyah itu dianggap istri karena ada yang dikasih 2 khadimah pembantu dari Muqawqis Raja Mesir, ketika mengirim surat itu diantaranya adalah Maryah Al-Qibtiyah yang nanti akan melahirkan anak Nabi yang bernama Ibrahim. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian ada kitab, ya Pak, ada kitab bagus yang jenengan perlu hadiahkan kepada istri. Namanya adalah Ummahatul Mukmin. Ada tulisan juga bab yang bernama Afdalu Ummil Mukminin Khadijah. Keutamaan Ummul Mukminin, ibunya para orang-orang mukmin, Khadijah, ibunda Khadijah. Ada buku ringkas ya, tidak terlalu tebal, namanya bukunya itu Ummahatul Mukminin. Ya. Para ibundanya orang-orang mukmin. Itu adalah istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap. Di situ ada keutamaannya dan lain sebagainya. Ya. Saya akan bawakan sedikit saja tentang Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di bab ini Aisyah meriwayatkan suatu ketika Aisyah itu cemburu sekali terhadap Khadijah. Karena idza dzakara Khadijah asna 'alaiha fa ahsana tsana. Ketika Nabi kalau mengingat Khadijah, menyebutkan Khadijah, itu memuji Khadijah dengan pujian yang sangat indah. Qalat, maka Aisyah berkata, faghirtu, maka aku cemburu terhadap Khadijah. Yauman, pada suatu hari, faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra as-sadqi. Wahai Rasulullah, sungguh banyak sekali kau menyebutkan wanita yang sudah tua itu. Masya Allah, karena cemburunya Aisyah. Kemudian Aisyah melanjutkan, qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Allah telah menggantikanmu dengan wanita yang lebih baik daripada dirinya. Anggite dekne gitu. Aisyah, Allah itu sudah menggantikan Khadijah dengan diriku ya Rasulullah. Maksudnya seperti itu. Karena saking banyaknya Rasulullah memuji Khadijah. Terus kok Khadijah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Tidaklah Allah menggantikanku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ngeprek Pak Aisyah. Paham ngeprek iki? Layang-layangan terus mudun plet, ngeprek jenenge wong cumpleng niku. Karena dia berharap, masya Allah, cemburu karena banyaknya pujian kepada Khadijah. Aisyah, Allah sudah menggantikan wanita tua itu dengan wanita yang lebih baik, yaitu diriku. Maksudnya demikian. Tapi Rasulullah membalas perkataannya Aisyah, bahwasanya Allah tidak pernah menggantikan Khadijah. Ada wanita yang lebih baik daripada Khadijah untuk diriku, tidak pernah.
Maka Aisyah pun lemas. Qad amanat bi, dia telah beriman kepadaku. Id kafara binnas, saat seluruh manusia mengkufuriku. Wa sadaqatni, dan dia telah membenarkan risalahku. Id kadzabanin nas, saat manusia mendustakanku. Wa wasatni bimaliha, beliau memberikan seluruhnya hartanya untukku. Id haramanin nas, saat manusia menahan hartanya untuk diriku. Wa razaqani Allah, dan Allah telah memberikan rizki kepadaku azza wajal. Waladaha, anak-anaknya, anak-anak Khadijah. Id haramani auladan nisa, saat para wanita tidak memberikan anak untukku. Ini adalah pujian Rasulullah kepada Khadijah yang tidak pernah tergantikan oleh yang lain. Karena ketika itu wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah adalah Khadijah. Ketika itu dakwah di Mekah 13 tahun, 10 tahun Khadijah memberikan hartanya untuk Rasulullah. Seluruhnya untuk dakwah Rasulullah. Nah, ini tidak tergantikan. Padahal Khadijah ini adalah wanita yang mulia, banyak harta, tapi dengan kedudukannya, dengan hartanya, dia tetaplah seorang istri di bawah suami. Berbeda dengan wanita zaman now, ketika dia sudah masa Allah naik jabatan saja, sudah masa Allah mentengkelek, luar biasa, sudah berani ngatur suami. Karena apa? Banyaknya harta yang dimiliki. Mungkin jabatannya dia jadi ini, jadi pejabat, suaminya dietrek-etrek, terus yang sedai. Ini wanita zaman now. Tidak semua, Pak. Insya Allah istri-istri kita tidak. Istri yang sana, ya, yang lain. Mungkin demikian. Ketika ada harta yang lebih yang dia miliki, terkadang ada muncul rasa sombong, merasa tidak butuh terhadap suami dan lain sebagainya. Itu kondisi ketika itu. Khadijah memiliki harta yang banyak sekali, tapi hartanya untuk berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Khadijah adalah wanita yang dikirimi salam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Jibril. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Jibril Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Qad atatka ma'aha ina'un fihi idam. Dia telah datang kepadamu dengan membawa wadah yang berisi lauk. Au ta'amun, atau makanan. Au syarabun, atau minuman. Fa idza hiya atatka, dan apabila dia datang kepadamu wahai Rasulullah, faqra'a 'alaiha assalam min rabbiha, maka bacakanlah salam, sampaikanlah salam kepadanya min rabbiha, dari Rabbnya. Subhanallah, dapat salam dari Allah. Kalau kita dapat salam dari presiden, dari pejabat, dari orang yang terkenal, senang nggak kita? Luar biasa. Diceritakan aku oleh salam lek cerita sak RT sak dosa sing dekne oleh salam teko seseorang yang terkenal. Tapi dia dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah, subhanallah. Azza wa Jalla, dari Rabb Allah Azza wa Jalla, wa minni, dan dariku, salam dariku. Jibril pun titip salam. Fabashirha, dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bi baitin, terhadap rumah fil jannah, untuk Khadijah di surga. Min qasabin la sohaba fihi wala nasoba. Masyaallah, yang terbuat dari emas dan perak, dan di dalamnya tidak ada kebisingan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumah untuk Khadijah. Dan wanita yang menginginkan rumah demikian, menginginkan rumah di surga, yang pertama, dia harus taat suaminya. Ya, dia harus mendukung suaminya, memperjuangkan dakwah atau amanah suaminya. Ini wanita-wanita yang sangat mulia. Subhanallah, ini Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, khairun nisaiha, sebaik-baik perempuan
seluruh dunia. Ini adalah yang pertama Maryam ibnatu Imran. Maryam anaknya Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah, dan selain itu adalah nisa'iha, wanita terbaik selain Maryam adalah Khadijah. Khadijah. Ini keutamaan daripada ibunda Khadijah. Sampai disampaikan salam oleh Jibril dari Allah, dari Jibril pun menyampaikan salam, dijamin masuk surga dan dibuatkan rumah dari emas dan perak. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya Khadijah adalah sebaik-baik wanita di zamannya. Ya, karena di zaman dulu ada sebaik-baik wanita adalah Maryam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sedikit ya tentang, sebenarnya banyak sekali keutamaan Khadijah. Bagaimana Khadijah ketika membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak bacakan semua. Insya Allah mewakili bahwasanya ibunda Khadijah adalah ibunda kita, ibundanya para orang-orang mukmin. Dan di antara keistimewaan Ummahatul Mukminin, ibundanya orang-orang mukmin, adalah ketika beliau menjanda atau ditinggal wafat oleh Rasulullah, tidak boleh menikah dengan seseorang yang lain, tidak boleh menikah dengan para lelaki yang lain. Ini hukum ya, berbeda dengan janda-janda para lelaki yang lain. Boleh dia menikah dengan lelaki yang lain, tapi khusus untuk Ummahatul Mukminin tidak boleh menikah. Ya, jadi jangan disamakan. Oh, Khadijah kalau mau poligami itu setelah istri yang pertama wafat saja baru poligami. Tidak bisa seperti itu, karena berbeda hukumnya Ummahatul Mukminin dengan para wanita sekarang. Tidak bisa, hukumnya berbeda. Maka menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Kemudian Isa, Bapak, sudah sampai setengah insya Allah ini. Ya, setelah ini insya Allah saya lanjutkan satu bab, nggak apa-apa, satu bab. Ya, nggak apa-apa, satu bab dulu. Nah, itu adalah sekilas pernikahannya dengan ibunda Khadijah. Kemudian kemarin ada yang tanya, kok nggak dicatatkan anak-anaknya? Nah, ini waktunya. Setelah menikah, di sini tidak dicatatkan, ya. Tapi nanti di bab terakhir belakang di kitab, selesai kitab ini, ada tentang anak-anak Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Namun saya sampaikan pada malam hari ini, dengan Khadijah Rasulullah SAW memiliki anak yang pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim ini anak Nabi SAW yang pertama laki-laki, Al-Qasim. Jadi seseorang tidak boleh membuat kunyah semisal Nabi SAW. Enggak boleh kunyahnya Abul Qasim, karena yang Abul Qasim ini khusus Nabi SAW. Nah, anaknya Al-Qasim. Kemudian putri beliau Zainab, yang kedua Zainab. Kemudian Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulsum. Tulis saja. Al-Qasim, kemudian Zainab, yang ketiga Ruqayyah. Waduh. Al-Qasim, nggak kelihatan? Iya, Zainab ini ya, Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima adalah Abdullah. Yang keenam adalah
Fatimah. Dari 6 anaknya Khadijah ini seluruhnya wafat sebelum Nabi SAW, kecuali Fatimah. 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru Fatimah wafat. Ya, ini adalah anak yang anak wanita yang menangi perjuangan Nabi SAW sampai Nabi wafat, yaitu Fatimah. Dan di antara faedahnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi belum saya lupa sampaikan bahwasanya dari Khadijah ya. Ngapunten, dari Khadijah. Kemudian dari Maryah Al-Qibtiyah, karena dari suku Qibti Mesir. Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah hanya satu anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Dengan Isa tidak memiliki anak. Jadi seluruh istrinya Rasulullah SAW yang hanya memiliki anak adalah Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Ya. Jadi total anaknya Rasulullah berapa? 7. Ibrahim. Sama ya? Alhamdulillah. Kemudian sedikit kita lanjut pada bab selanjutnya di halaman 12. Hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Hukmuhu, hukumnya yaitu kebijaksanaannya. Kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya hakim itu harus bijaksana kan gitu kan. Hukmuhu baina Quraisyin, kebijaksanaan beliau antara orang-orang Quraisy, fi wada'il hajari, di dalam meletakkan hajar aswad. Di dalam meletakkan hajar aswad. Fi ing dalam wada'i, meletakkan al hajari al aswad, batu yang hitam, hajar aswad. Fil khamisati wa tsalatin, di umur min umrihi, di umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Kemarin tadi sudah kita membahas tentang usia Nabi 25 tahun. Ya, sekarang saat usia Nabi fil khamisati wa talatin, di usia Nabi usia 35 tahun. Hadamat Quraisyun al-Ka'bata. Hadamat, menghancurkan Quraisy yang menghancurkan al-Ka'bah, Ka'bah, wajad dadat, dan memperbarui. Jadid itu baru, kalau jaddada memperbarui. Wajad dadat dan memperbarui bina'aha, bangunannya. Waqat istaraka ma'ahum, dan mengikuti bersama mereka, ikut bersama mereka siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi bina'iha, di dalam membangun Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarah, dan beliau membawa batu. Ya, ditumpuk-tumpuk ngoten nggih, membawa batu. Ma'a asrafi Quraisyin, bersama tokoh-tokoh Quraisy. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ammuhu al-Abbas, pamannya yang bernama Abbas. Wahtalafat, dan berselisih Quraisyun, sapa Quraisy berselisih fiman, tentang siapa yadul hajar, yang meletakkan hajar aswad, maka nahu, ke tempatnya. Jadi ketika Nabi SAW usianya 35 tahun, hajar aswad ini diambil dari Ka'bah, karena Ka'bah dirobohkan lebih dahulu, kemudian dibangun kembali. Nah, orang-orang Quraisy ingin memuliakan hajar aswad.
Dan dia juga ingin menjadi suku yang mulia karena meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Berselisihlah di antara mereka. Siapa ini? Suku Bani Hasim atau Bani Adi atau Bani Fulan? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berselisih mereka. Kemudian Tsumma ittafaku, kemudian mereka bersepakat ala ayyakuna, bahwa yang menjadi al-hakam, pemutus hakim gitu ya, awala, yaitu orang yang dakhilin minal masjid, orang yang pertama masuk daripada Masjidil Haram. Jadi orang Quraisy berselisih, siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya? Maka saya, bani saya. Maka mereka bersepakat, ya udah gini saja, kita sepakat bahwasanya yang memberi keputusan, yang menjadi hakim di antara kita adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Siapa yang masuk pertama kali kepada Masjidil Haram, maka dia telah menjadi hakim bagi kita. Fakana awwalu dakhilin, maka yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun, maka orang-orang Quraisy bergembira bihi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Faqalu radina bil amin. Mereka berkata, kami ridho kepada al-amin ini, orang yang dapat dipercaya ini. Ridho kalau Muhammad jadi hakim, kami ridho. Ini orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, nanti berubah 180 derajat. Kecintaannya menjadi kebencian. Subhanallah. Wa wada'al hajara, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, wada'a yaduhu itu meletakkan al-hajara, batu aswad, Hajar Aswad, fi ridain, di sebuah selendang. Watolaba min kulli ra'isin, dan beliau meminta min kulli ra'isin, dari setiap ra'is, kepala suku maksudnya, kepala bani, ayam saka, agar memegang bitorfin minar rida, pojokane rida, pojokan selendang. Bani Adi di sini, Bani Hasim di sini, Bani Fulan di sini, Bani Bakar di sini. Ya, disuruh megang pojoknya, ya, agar semuanya merasakan bahwasanya merekalah bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang memiliki usia 30 sampai 40, maka hendaklah dia sudah berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Ini waktunya. Kalau usia 20 sampai 30 ini banyak menimba ilmu, masih banyak mencari pengalaman. Kalau sudah usia 30 sampai 40, ini kita harus sudah tampil di masyarakat, memberikan problem solving, yaitu pemecah masalah, solusi-solusi terhadap masalah yang ada di sekitar kita, di RT kita, di desa kita. Kita punya usulan, kita punya pendapat. Ini di usia itu karena matang-matangnya, semangat-semangatnya. Kalau sudah 40, 50 itu banyak ide tapi tenaganya kadang tidak kuat. Sudah 50 ke atas itu idenya itu boleh, tapi terkadang tidak bisa eksekusi. Kadang Ustadz Safi nang Ustadz nanang mana dik ide dari beliau, tapi yang eksekusi yang usia 30 sampai 40. Itu usia memang seperti itu. Dan Rasulullah seperti itu juga. Di usia itu bersama orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, berkontribusi, memberikan solusi, memberikan ide. Ya, Rasulullah meminta orang-orang Quraisy, kepala-kepala sukunya, agar memegang pojokan daripada selendang, ya. Kemudian tsumma arahum biraf'ihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Falamma wasolu, tatkala wasolu mereka sudah sampai bihi dengan Hajar Aswad tersebut, ila maudhi'ihi, kepada tempat semulanya,
akhadahu rasulu biyadihi. Maka Rasulullah SAW yang mengambil Hajar Aswad tersebut. Jangan kita bayangkan bahasa Hajar Aswad itu gede sak Ka'bah ngoten nggih, mboten. Kalau panjenengan ningali nek teng samping Ka'bah itu hanya kecil aja, padahal kita lihat ya, itu kan ada kayak perak-perak itu seperti itu. Tapi itu sebenarnya bukan semuanya, hanya kecil saja di antara di dalamnya itu. Itu Hajar Aswad. Ada yang mengatakan di Ibnu Hisam itu Hajar Aswad semakin kecil karena banyaknya peperangan dulu di Mekah sampai Hajar Aswad ini pecah dan lain sebagainya. Ini kisah tapi di hadis tidak ada, tidak dijelaskan, tapi di kitab sirah ini dijelaskan kejadian-kejadian tersebut hingga Hajar Aswad sampai saat ini. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya karena Rasulullah yang diminta untuk memberi keputusan. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengambil batu tersebut wa wada'ahu biyadihi asyarifah. Kemudian meletakkan batu tersebut dengan tangannya biyadihi asyarifah yang mulia. Fazalal khilaf, maka selesailah khilaf, perselisihan. Bihukmihi, dengan kebijaksanaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ajjabat Quraisyun, dan orang Quraisy takjub min quwwati fikrihi, dari kekuatan fikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan akalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takjub orang Quraisy. Masya Allah, pemuda yang memberikan solusi bagi permasalahan desa atau negeri. Nah, ini luar biasa. Ya, ini kita harus belajar yang usianya masih muda-muda, 30 sampai 40 tahun, harus punya ide-ide cemerlang, memberikan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan lingkungan sekitar. Ya. Kadang yang masih muda kadang diremehkan. Wong cung isih enom. Kakek usul. Kadang ada yang seperti itu. Orang-orang tua yang tidak pernah memberikan wadah diajangi ombo. Wong cumpleng ngomongnya diajangi ombo. Orang-orang muda tidak diberikan waktu, kesempatan untuk berkreasi. Akhirnya seakan-akan kepala atau orang-orang tua di lembaga atau di sebuah pemerintahan, di sebuah takmir itu seakan-akan diktator. Ya. Semaunya sendiri tanpa memberikan kesempatan bagi yang lain. Tidak memiliki kader yang mudah digencet wae wis pokoke kudu nurut sing tuwa, enggak boleh berkreasi. Nah, ini akan mematikan sebuah kemajuan dalam lembaga, dalam dakwah, dan dalam sebuah institusi maupun pemerintahan. Harus ada generasi, harus ada pengkaderan dalam sebuah jamaah. Nah, ini kisahnya Rasulullah SAW di saat usia 35 tahun. Bagaimana saat Rasulullah SAW usianya 40 tahun? Kita akan lanjutkan pekan depan insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut namanya Abu Janda. Itu kan anaknya Zuhair bin Amr. Yang dia termasuk di Rasulullah ketika dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, itu dia yang mengembalikan orang-orang ketika murtad. Masya Allah. Masya Allah. Kan punya anak dua, Abu Janda dengan Abu Bakar. Masya Allah. Terima kasih. Ya. Biar kita agak Abu Janda. Iya. Ya. Itu ngapunten ya, tadi saya bercanda karena kita melihat bagaimana Abu Janda yang ada di Indonesia. Kelakuannya seperti itu, ya pro Israel dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu ada di antara nama para sahabat ya, yang dulu pernah memusuhi, kemudian saat kondisi murtad orang-orang Arab ketika kondisi murtad itu yang mengembalikan itu adalah Abu Janda. Zuhair bin Amr. Karena Zuhair bin Amr. Ya, nama anaknya, bapaknya ya, bapaknya Zuhair bin Amr. Tapi yang Abu Janda sahabat itu ada L-nya di belakang, Abu Jandal. Abu Jandal yang bapaknya Zuhair bin Amr. Iya, kan dia berdua bersaudara. Oh iya. Yang bapaknya atau yang anaknya ya yang itu ya? Abu Janda itu anaknya. Ya bukan yang membalikan waktu murtad itu Zuhair bin Amr kayaknya ya. Zuhair bin Amr ya, Zuhair bin Amr. Ya, Zuhair bin Amr. Terus itu mahar Rasulullah pada Khadijah itu. Iya. Dengan Aisyah.
Nggih. Nggih. Jadi itu juga pakai mahar juga. Pakai bukan. Yang sama Aisyah yaitu Aisyah mengatakan maharnya sekitar 5 uqiyah. 5 uqiyah. Berarti sekitar 27 juta. Di hadis itu ada. Saya pernah menulis karena saya penggiat perak. Ya, sekitar itu. Ada maharnya sekitar 27 juta. Tapi akarnya kan Allah langsung Yang mengangkatkan Allah. Ya, sama istri Nabi yang bernama siapa itu? Yang di surat saat yang mantan istrinya siapa Ustaz? Bukan. Astagfirullah. Zaid bin Harisah. Siapa? itu yang mengatakan Rasulullah. Bukan kan nanti istrinya kan di apa? Dinikahkan. Iya, nanti kan mantan istrinya Zaid bin Harisah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah nggih. Nah, itu ada ayat bahwasanya yang menikahkanku adalah Rob ada apa? Dat apa itu di hadisnya itu saya lupa. Yang dari Zainab ya? Zainab, bukan Zainab kan? Zainab. Itu kan mantan istri Zaid bin Harisah. Itu kan dinikahkan Allah dari langit yang 7 itu katanya gitu kan? Nah, itu. Kemudian nikah dengan Ummu Aiman, Masya Allah. Ya tambahan itu pengingat kadangkala saya juga keliru atau khilaf. Yang lain mungkin ada pertanyaan. Pak Faiz lagi. Maharnya Rasulullah ini sepeda kan termasuk mewah. Termasuk mewah. Pada Rasulullah kan kurang mampu. Nggih. Kalau tarik zaman sekarang, kalau ingin mewah tapi bijam-bijam itu gimana? Masya Allah. Ketika dulu Rasulullah tidak mampu, tapi disumbang para paman dan pakdenya, ya, hingga maharnya bisa 20 unta merah. Tapi zaman sekarang karena gengsi, ya, membebani pada Rasulullah SAW, wanita yang paling barokah adalah yang mudah maharnya. Rasulullah SAW menikahkan anaknya Fatimah itu dengan Ali bin Abi Thalib itu dengan baju besi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali. Itu kisahnya. Baju besi, Pak, baju perang itu Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Saat mau menikahkan dengan Fatimah ditanya maharnya apa, Pak Ali? Saya punya baju zirah yang engkau berikan ya Rasulullah. Ya udah itu aja mahar. Diberikan Rasulullah dan itu menjadi maharnya. Itu ketika wanita yang ingin keberkahan dalam pernikahannya hendaklah ia memudahkan maharnya. Jangan mempersulit ya dengan syarat-syarat dan lain sebagainya. Ada kalanya kalau saya dilangkai maka mahar adik saya 80 juta, 100 juta atau 1 M dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada tradisinya. Tidak ada seperti itu, ya. Boleh dia meminta mahar, boleh, sah. Ketika itu Umar bin Khattab membatasi mahar, tapi dibantah. Kintoron itu maksudnya adalah sakarpe. Mau memberikan mahar 1 triliun juga nggak masalah, boleh. Ya. Kalimantan masih ada Pak, Apa? Cawang Damayan itu dari Kalimantan. Ya. Daerah nggak hanya daerah sana, ya. Daerah Riau, daerah itu masih ada seperti itu. Kalau dokter itu sekian, kalau ini sekian, kalau S2 itu sekian, itu masih ada. Dan itu tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Boleh memberikan batas mahar atau akad mahar seberapa itu boleh. Tapi tadi kalau ingin berkah dalam pernikahannya hendaklah memudahkan maharnya. Mudah loh, bukan murah. Ya, mudah bukan murah. Ada yang pengen zaman dulu pengen dinar, tapi 1 dinar sama 1000 dirham. Mahal 1000 dirham. Tapi ketika itu 1000 dirham mudah didapat, maka itu lebih utama. Karena belum tentu ada dinar di waktu itu. Kan sekarang tinggal kertas, tinggal nyetak. Dulu kan uangnya adalah dinar sama dirham.
Jadi nggak bisa asal nyetak, harus menggali, harus nambang dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi bertanya sampai hutang-hutang, apalagi hutangnya yang kurang sehat, maka ini tidak diusulkan dan tidak disarankan. Bahkan ketika ada hutang yang sampai bermaksiat maka haram. Tapi tetap pernikahannya sah. Pernikahannya tetap sah. Ya, tapi ada kemaksiatan di situ. Paham nggih? Ada maksiat. Karena biasanya elektron sakmene wah tambah maneh. Subhanallah. Ini gara-gara gengsi hingga melampaui batas kemampuan dirinya. Monggo, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Oke. Dosanya manusia. Oh ta'ala, waktu itu memang ada hadis demikian, tapi sebagian ulama mendoifkannya. Ya, saya sampaikan adanya saja. Ada memang kisah demikian, hadis demikian, tapi ulama mendoifkannya. Bahwasanya dulu adalah batu Hajar Aswad, itu adalah batu putih dari surga. Kemudian karena banyaknya dosanya manusia hingga batu itu menghitam. Itu ada. Ya, tapi itu didoifkan oleh para ulama. Kalau ada hadis yang sahih ya kita mengikutinya, tapi bagaimana ulama mendoifkannya ya kita katakan bahwasanya itu adalah kisah yang dhaif. Seperti itu. Ada itu Zaid bin Haritha itu kan pernah menjadi anak angkat. Nggih. Kemudian Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kan pernah menyusui Rasulullah. Bukan menyusui, mengasuh. Momong, bukan. Momong. Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Enggak sampai menyusui. Ngasuh mungkin ya kayak adik kakak lah gitu ya. Nah, jadi Ummu Aiman. Saya juga mikirnya dulu gitu. Persis dulu gitu. Mikirnya bahasa Ummu Aiman adalah budak yang ditinggalkan oleh ayahnya Rasulullah SAW. Ya, Ummu Aiman. Kemudian mengasuh Nabi. Dan Nabi ini punya anak angkat, Zaid bin Harisah, anak angkat pasti usianya lebih muda. Kemudian nikah dengan Ummu Aiman yang jauh sekali usianya lebih tua daripada Zaid bin Harisah. Tapi Allah berikan anak yang luar biasa menjadi komandan di usia ada yang mengatakan 16-17 tahun, yaitu Usamah bin Zaid. Sampun nggih? Sampun, kita lanjutkan besok lagi insyaallah, dan nanti akan semakin seru di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun dan ketika fase Madinah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.